I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Winata. Saya mahasiswa dari Stima IMI Jakarta. Adapun untuk tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mari kita mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal. Baik, untuk jawaban soal pertama, pengertian dari SKB ataupun studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya usaha itu akan dijalankan. Adapun untuk tujuan studi kelayakan bisnis, yang pertama nomor 1 yaitu menghindari resiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang kelima adalah memudahkan pengendalian. Adapun untuk manfaat dari studi kelayakan bisnis ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu dari pihak pertama atau bagi analisis itu sendiri. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis dalam menghadapi suatu masalah dan diakhiri dengan menemukan solusi cara mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikan sebagai alat bantu dalam penghitungan atau pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Lalu untuk pihak kedua atau bagi masyarakat, yang pertama untuk calon investor, studi kelayakan bisnis ini memberikan manfaat untuk mengetahui risiko terjadinya kerugian atau keuntungan yang nantinya akan mereka dapatkan. Lalu yang kedua untuk mitra penyerta modal, ini manfaat dari studi kelayakan bisnis adalah untuk meyakinkan para mitra-mitranya yang akan menanamkan modal di perusahaan tersebut atau di bisnis tersebut. Yang ketiga, bagi perbankan, untuk studi kelayakan bisnis ini sebagai tolak ukur bagi mereka untuk menyatakan layak atau tidaknya perusahaan mendapatkan modal dari bidang perbankan ataupun dari pihak perbankan. Adapun untuk pemerintah, studi kelayakan bisnis ini terkait dengan perizinan atau pelegalan yang biasanya diajukan oleh perusahaan yang akan menjalankan satu bisnisnya, sehingga dari studi kelayakan bisnis ini pemerintah bisa menilai perusahaan tersebut layak atau tidaknya diberikan izin atau diberikan kewenangan dalam pelegalan. Untuk manajemen perusahaan, SKB ini adalah sebagai pengembangan bisnis baru akan berhubungan dengan pihak manajemen, khususnya direksi. Dan untuk masyarakat, studi kelayakan bisnis ini beracuan biasanya terhadap AMDAL atau dampak lingkungan yang akan terjadi jika bisnis tersebut terlaksana ataupun berjalan. Adapun untuk langkah-langkah menjalankan studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah formulasi kegiatan, yang ketiga analisis, yang keempat risiko, dan yang kelima adalah rekomendasi. Untuk nomor 2, ini terkait dengan peluang bisnis. Peluang bisnis adalah di mana keadaan yang bisa kita manfaatkan untuk membangun atau menciptakan bisnis atau kegiatan yang menguntungkan oleh kita.
Nah, keterkaitannya dengan inovasi, di mana ketika ada peluang, kita harus memiliki inovasi atau menciptakan hal baru atau menambah daya guna sesuatu yang sudah ada. Yes, jadi tanpa adanya inovasi, peluang bisnis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Mengapa? Karena otomatis masyarakat tidak akan cepat menerima produk yang kita jual atau kita pasarkan. Sebagai contoh, bisnis atau peluang bisnis yang gagal di perjalanan adalah, boleh kita lihat, yaitu ya betul sekali 7-Eleven, salah satu retail atau minimarket yang menawarkan convenience store, ternyata tidak bertahan lama di Indonesia. Mengapa? Mereka nyaman dengan konsep yang mereka gunakan, tetapi lama-kelamaan bertentangan dengan kebiasaan dari orang Indonesia itu sendiri, sehingga sampai dengan saat ini banyak sekali, hampir dari 90% gerai 7-Eleven di Indonesia tutup. Lalu untuk nomor 3, inspirasi bisnis. Inspirasi bisnis adalah sesuatu yang membuat kita semakin termotivasi untuk mencari hal-hal baru, untuk menambah semangat dalam menjalankan bisnisnya. Ada beberapa contoh sebagai inspirasi bisnis bagi saya pribadi. Yang pertama adalah yaitu kisah sukses dari PO Bis Haryanto, di mana sang pemilik adalah Bapak Haryanto yang berawal dari purnawirawan TNI, dimulai memiliki angkot 1, 2, 3, 4 sampai dengan saat ini beliau memiliki PO Bis dengan ratusan unit dan salah satu PO Bus terbesar di Pulau Jawa atau bisa juga di Indonesia. Lalu yang kedua, inspirasi bisnis saya adalah mendiang dari Bapak Haji Muhammad Lukminto, yaitu the owner dari PT Sri Rejeki Ismani ataupun PT Sritik Group, di mana beliau berawal dari menjual kain di Pasar Klewer, Jawa Tengah, bermodalkan Rp100.000, sampai dengan saat ini beliau memiliki perusahaan bahkan pabrik produksi, di mana salah satu produksinya yaitu memproduksi seragam-seragam dari angkatan-angkatan bersenjata dari berbagai negara di dunia. Sungguh luar biasa sekali. Dan yang ketiga, inspirasi saya yaitu adalah Raffi Ahmad, di mana beliau sempat terpuruk, namun beliau akhirnya saat ini menjadi salah satu public figure yang memiliki perusahaan, memiliki usaha dari berbagai macam bidang. Adapun untuk persiapan evaluasi dari rekrutmen SDM, yang pertama adalah harus benar-benar menyaring untuk mendapatkan SDM yang baik, untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan yang dibutuhkan, SDM yang memiliki ataupun memang ahli terhadap beberapa bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu untuk dana ataupun keuangan, ini terkait dengan evaluasi terkait dengan besaran biaya, lalu investasi yang masuk kepada perusahaan, lalu biaya-biaya yang nantinya akan digunakan atau dianggarkan oleh perusahaan supaya tidak terjadinya kelebihan biaya. Untuk bahan baku, ini evaluasinya adalah terkait dengan cara memperoleh bahan baku yang terbaik, lalu tepat, tidak boros dan tidak merugikan perusahaan. Lalu bagaimana cara memproduksi bahan baku tersebut sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan dan tujuan.
Lalu selanjutnya adalah metode operasional. Ini terkait dengan bagaimana sih cara mekanisme produksinya, lalu daerah pemasarannya di mana saja. Lalu yang terakhir adalah sarana transportasinya yang digunakan itu bagaimana, dengan apa. Yang terakhir adalah peralatan ataupun mesin yang digunakan seperti apa, efektivitasnya kah, sejauh mana. Analisis bisnis ketika sebelum pandemi dengan saat pandemi sudah sangat jelas berbeda ya. Karena sebelum pandemi semuanya berjalan dengan normal, namun ketika pandemi berlangsung, otomatis analisis bisnis ini sangat jauh berbeda, dikarenakan faktor-faktor yang terjadi tidak disangka-sangka oleh para pelaku bisnis. Salah satunya adalah target pasar, lalu jumlah dari sasaran, jumlah dari pangsa pasar, di mana sasaran pasar sedikit meleset, lalu terjadinya perubahan gaya hidup dari para konsumen. Ini yang menyebabkan analisis bisnis ini berbeda ketika saat pandemi dengan sebelum pandemi. Saran saya terhadap resiko dalam berbagai aspek yang ada di perusahaan dalam studi kelayakan bisnis adalah mungkin pihak penyedia atau penyelenggara atau yang melakukan studi kelayakan bisnis dalam satu perusahaan harus benar-benar melakukan persiapan yang baik sebelum melakukan studi kelayakan bisnis dalam beberapa aspek tersebut. Lalu ketika bisnis berjalan, hasil dari studi kelayakan bisnis ini menjadi acuan kira-kira apa yang sudah dilakukan dalam studi kelayakan bisnis ini berjalan atau tidak, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak berjalan semestinya, pihak-pihak tersebutlah yang langsung memberikan tindakan-tindakan supaya tidak melenceng dan supaya mengurangi resiko yang ada. Setelah kita pelajari studi kelayakan bisnis, ternyata studi kelayakan bisnis ini memiliki hubungan dengan disiplin ilmu lainnya dalam berbagai bidang ataupun berbagai hal, sehingga dengan adanya studi kelayakan bisnis menjadi tolak ukur dalam bidang-bidang yang terkait, supaya pihak-pihak tertentu ataupun pihak perusahaan bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan yang telah ditentukan, sesuai dengan jalannya. Maka dari itu selalu pihak perusahaan akan mengecek kembali hasil dari studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelum bisnis yang saat ini berjalan belum berjalan. Demikianlah itu jawaban dari soal-soal yang terdapat di UAS untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Atas perhatiannya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.